Ringgit wacucal inggih punika salah satunggaling kagunan Jawi ingkang anggambaraken gesangipun tiyang Jawi wonten ing bebrayan agung. Ing pagelaran ringgit wacucal anggadhahi lampahan-lampahan ingkang dipun raos wingit kaliyan tiyang Jawi. Wingitipun lampahan punika kasababaken saking kapitadosanipun tiyang Jawi dumateng sawapipun lampahan tuwin paraga-paraga ringgit ingkang paring suraos tumrap piwulanging ngagesang. Salah satunggilipun inggih punika lampahan Baratayuda. Baratayuda kapethik saking cariyos Mahabharata ingkang pungkasan. Wonten ing lampahan punika nyariyosaken perang antawisipun Pandhawa mengsah Kurawa. Wonten ing tanggal 22 ngantos 23 November 2021, Kundha Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta ngawontenaken pagelaran ringgit wacucal lampahan Baratayuda kanthi gunganipun 50 dalang ngayogyakarta. Pada malam hari ini itu acara Hari Wayang Nasional atau Hari Wayang Dunia. Nah, di Jogja ini kita mengangkat cerita Baratayuda, serial Baratayuda, dan itu dilakukan oleh 50 dalang satu Jogja. Dari Gunung Kidul ada 10, Kabupaten Bantul 10, Kabupaten Sleman 10, Purwokerto 10, Kota Madia 10. Jadi perwakilan kayak gitu. Jadi ada seperti 4 gerak ya. Di Jogja itu ada 4 gerak. Empat kepercayaan kita satukan menjadi satu, menjadi serial Baratayuda. Ya, walaupun ini disutradarai, walaupun dibikinkan treatment, tapi untuk cara melakukannya menurut ciri khas kabupaten masing-masing. Yang kita pentingkan adalah bersatunya para dalang-dalang. Begitu. Ini dari cerita ini ada sutradara, ada yang membuat treatment, sutradaranya saya sendiri. Jadi Baratayuda itu, lakon Baratayuda kita pecah menjadi 50 cerita. Jadi kita membuat 50 cerita. Dan di sini tokoh Kurawa itu kan enggak kebiasaan kan, hanya yang ditampilkan kan hanya beberapa. Ini kita tampilkan 100 gitu. Nah, kebetulan kita memakai wayangnya Mas Bima juga. Jadi wayangnya bisa banyak gitu. Karena itu untuk masalah sajen itu karena wingit itu karena mematikan tokoh-tokoh itu pada mati. Jadi harus, itu kepercayaan masing-masing, harus pakai sajen. Sajen itu sebetulnya biar apa ya? Cara kasarane itu sing ora trimo ki ora sing bawreksa, tapi orang-orang penggemar lain juga yang trimo. Salah satu contoh film Naruto ya, atau yang lain, film Batman, Superman atau Batman aja, Batman mati pasti penggemar enggak malah trip ya enggak. Penggemar Spiderman, nanti ada film Spiderman mati selamanya, enggak ada. Nah, itu pasti orang-orang enggak terima. Sama seperti wayang dahulu. Wonten ing pagelaran ringgit Purwa lampahan Baratayuda menika dipun pracaya dados lampahan ingkang wingit. Wingitipun lampahan menika kaliyan tiyang Jawi dipun seranani supados saged damel tentrem kawontenan saha anyirep sambe kala wonten madyaning pagelaran. Pramila betahaken syarat kaliyan uba rampe ingkang limrah kawastanan sesaji. Miturut Dr. Sartini,
dosen saking Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada ngandharaken bilih sesaji limrahipun gegayutan kaliyan tata cara ingkang kawontenaken kangge ancasipun piyambak-piyambak. Kanthi mekaten punika, ubo rampe ingkang dipun caosaken kangge sesaji saged benten-benten. Mapinten-pinten ubo rampe ingkang wonten ing sesaji anggadhahi teges piyambak-piyambak. Maneka warni sesaji ingkang wonten jroning pagelaran Baratayuda antawisipun pisang sanggan, sekul gurih ulam lembaran, jajan pasar sauba rampenipun, sekul among-among, sekul ambengan, kopi pait teh sapandherekipun, tumpeng jejeg, tumpeng robyong, tumpeng pitu kaliyan kembang dupa. Bagi saya, sajen itu adalah doa tanpa kata. Saya sajen itu adalah doa tanpa kata, di mana permohonan-permohonan itu dilambangkan atau disimbolkan dengan berbagai macam hal, khususnya biasanya terkait dengan kuliner setempat, sehingga ketika suatu acara atau apapun itu menggunakan sajen, bagi saya itu adalah ada permohonan-permohonan tertentu yang ditunjukkan pada Gusti, tapi dengan menggunakan perlambang-perlambang berupa rangkaian kuliner yang terjadi. Jadi dapat dikatakan untuk sajen dalam wayangan kali ini dapat dikatakan ya sama dengan yang ada di wayangan di lain tempat. Cuma memang kadangkala terkait dengan tempat-tempat itu ada istilahnya local wisdom setempat. Jadi tidak bisa disamakan ketika ono sesajen neng kene kok ono ngene, neng kono kok ora, neng kono enek kok neng kene ora, dan sebagainya. Jadi sajen yang kita gelar untuk wayangan pada kesempatan malam hari ini hingga besok hari mereka sama, dan sebagaimana menapa nggih tradisi yang dilaksanakan jika menggelar Baratayuda untuk lakon Duryudana gugur atau luburan, itu nanti akan disajikan sajen berupa kepala kerbau yang nanti setelah selesai pagelaran sesajen itu akan kita kubur dengan harapan semua sarusiku sapu dendro, halangan rintangan yang terjadi bisa terkubur bersama dengan sesajen atau sesaji yang digunakan. Terus bagi masyarakat Jawa, sajen itu memang digunakan bukan hanya menomong hal-hal yang, karena setiap hal dalam budaya Jawa itu sakral. Setiap hal menika sakral, dan Jawa menika isine slametan. Kabeh dislameti, mulai saka lahir ana slametane, mengko Pak Puser ya ana slametane, ketika mulai mlaku turun tanah kedak siten ana slametane, bahkan untuk yang putri menstruasi pertama itu ana slametane dan sebagainya. Jadi memang
masyarakat Jawa menika kebak dengan permohonan keselamatan, sehingga diadakan dengan selamatan. Dalam hal ini bukan konteksnya selamatan itu terus senang pesta, enggak. Senang pesta enggak, tapi itu adalah permohonan untuk meminta keselamatan bagi hal-hal yang memang bagi masyarakat Jawa itu penting. Bharatayuddha menjadi hal yang sakral karena dapat dikatakan Bharatayuddha itu menjadi muara dari semua lakon-lakon wayang yang ada. Di sisi lain juga sebagai tempat soko nandur soko gawe nganggo dalam rangkaian unen-unen ataupun kisah-kisah pewayangan, lampahan-lampahan itu seperti itu. Muaranya di Bharatayuddha. Bahkan kadangkala dalangnya liwat. Karena Bharatayuddha kapan dumadine, nah dalam dunia pewayangan kan tidak tahu kapan dumadine. Ini kadangkala dalangnya sesuk ketemu dengan Bharatayuddha. Sudah memastikan tokoh ini akan sampai di Bharatayuddha. Nah, padahal dongeng ketika kita hidup di alam wayang orang ngerti. Aku dikatakan Bharatayuddha atau enggak? Jadi memang Bharatayuddha salah satu lampahan yang sakral, bahkan beberapa saudara-saudara kita dalang menika tidak melaksanakan Bharatayuddha. Aku nak Bharatayuddha ora wae. Memang ada keyakinan tersendiri. Biasanya terkait dengan leluhur. Terkait dengan laku yang dilakoni oleh para dalang itu individual. Jadi secara pribadi masing-masing sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Jika ada yang mempercayai, aku kudu ngene, ya maka dalang itu akan melaksanakan ini. Tapi ketika Bharatayuddha ini lakone sing ora patiya wingit ya sarane. Biasa. Tapi ketika lakone itu wingit, berarti aku kudu nglakoni itu secara pribadi masing-masing. Mamane lakon wingit iki Duryudana gugur. Duryudana gugur berarti aku kudu nglakoni ngene. Abimanyu gugur berarti aku kudu nglakoni. Itu sesuai dengan diri masing-masing. Sesungguhnya laku itu adalah untuk mengatasi rasa was-was diri. Untuk mengatasi rasa was-was diri, jadi ketika dengan melakoni menika batos jadi langkung menep, sehingga dalam menjalankan ayahan kayak tugas menika jadi lebih lancar ketika batinnya menep sehingga berpikiran bisa dengan jernih. Esensi sajen itu sendiri kan jadi sudah saya katakan tadi di awal bahwasanya sajen itu adalah doa tanpa kata, di mana Bharatayuddha ini dianggap merupakan lampahan-lampahan yang wingit. Oleh karena itu masyarakat Jawa menggelar sesaji sebagai sarana untuk permohonan keselamatan siapapun yang bertugas dalam rangkaian acara, tidak hanya untuk dalangnya, tapi juga untuk pengrawitnya, untuk kru yang lain, petugas-petugas yang lain yang terlibat di dalam rangkaian cerita. Sehingga bagi masyarakat Jawa sesaji itu penting. Dan ketika tadi sore itu diucapkan sesaji itu yang tadi saya katakan doa tanpa kata, mereka dibaca. Sang-sangkan tegese apa, iki tegese apa, dan sebagainya hingga sampai selesai, sehingga dari tulisan tanpa aksara tadi kita jadi tahu oh ternyata ini adalah sebagai bentuk permohonan ini. Uburampe ini pun menambahkan khusus kalau Uburampe sepertinya sama untuk wayangan-wayangan yang lain yang dikhususkan adalah terkait dengan Duryudana gugur itu nanti ada tambahan sajen kepala gerbong karena sesuai dengan tradisi yang dilaksanakan dua lakon yaitu Ubuan Duryudana ataupun Ubuan Ngalengka Ramayana biasanya juga menggunakan
tata cara sesaji wonten ing lampahan Bharatayuda punika kawiwitan tabuh sekawan sonten. Sesaji dipun dugekaken wonten ing papan pagelaran. Dipun paringaken wonten sangandhapipun ringgit Bathara Guru wonten simpingan tengen. Lajeng kawiwitan tata cara sugengan kagem milujengi sedaya gegayuhan ingkang badhe kalampahaken. Salam pamuji rahayu katur adik-adik kula sedaya wonten ing Universitas Gadjah Mada. Matur nuwun pitakenanipun babagan sajen ringgit wacucal ing lampahan Bharatayuda. Kenapa kok sajenipun benten amargi menika wonten lampahan-lampahan khusus ingkang sifatipun menika ritual. Nah, menika ugi kenapa sajenipun menika kagem minta nyuwun wonten ngarsa dalem yang akarya jagat supados samangkenipun anggenipun lampahaken Bharatayuda menika kalampahan kanthi sae. Menika sajen-baken menika kedah wonten sirah maesa. Punapa kok wonten kedah ngagem sirah maesa menika? Karena sirah maesa menika sakmangke menika kagem hanyirep samukawis ingkang boten sae. Liripun itu sebagai caru atau sebagai untuk menapa menika buta kalanya sebagus menika tidak mengganggu dan lain sebagainya. Lajeng wonten sajen piranti sanesipun nggih menika wonten pisang sanggan, gedang raja setangkep, abon-abon, seswangen yatra tindih lan menapa menika biasanipun wonten beras sepitrah begitu. Menika pinangka kagem penyuwunan wonten ngarsa dalem Sang Hyang Akarya Jagat mudya samangke anggenipun nglampahi Bharatayuda menika kelampahan kanthi sae. Kanthi rahayu slamet boten wonten ari alangan menapa kemawon. Lajeng wonten sekul suci ulam sari bumbu lembaran atau sego gurih. Isinya nasi uduk atau nasi gurih begitu dan ada ingkung ayam jagung. Nah, menika biasanya untuk mengirim untuk dipersembahkan kepada leluhur yang sifatnya sudah amor ring acentia, artinya sudah menjadi betara atau sudah menjadi dia sudah menyatu dengan atmannya. Itu lajeng wonten jajan pasar menika untuk mengerti atau untuk memperingati bahwa hari itu ada 7, pasaran itu ada 5, terus dalam minggu itu ada 8 tahun, terus dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, dalam 1 bulan itu ada 30 hari di kalender bulan. Begitu. Terus ada juga tumpeng. Kalau tumpeng itu adalah hubungan vertikal horizontalnya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu akan melambangkan tumpeng itu melambangkan Meru. Artinya Meru itu adalah permohonan khusus kepada Tuhan agar permohonannya itu terkabul dengan baik. Terus tentu tidak luput itu ada tumpeng among-among. Itu wajib karena untuk ngomong-mongi jabang bayine. Sasampunipun punika ing tabuh 8 dalu kawiwitan seremoni pambuka pagelaran kanthi ngujubaken sesaji ingkang kangge milujengi lumampahing pagelaran. Wonten malih sarana sesaji ingkang awujud sirah maesa kangge nyaosi lampahan ingkang mungkasi Bharatayuda inggih punika lampahan Duryudana gugur.
sesaji yang untuk yang tidak baik diberikan, sesaji yang nista istilahnya. Kalau di kita itu ada sesaji yang khusus untuk para buta kolo, diberi segehan atau bujahan. Terus yang lain baru antepan pejati-pejati suci yang biasanya berpengaruh. Pejati suci itu urut dari kepala, leher, tangan, jantung, dalam, terus sampai kaki. Itu begitu. Jadi mengenai sesajen, kenapa harus jangkep ya? Karena ini lampahan khusus. Karena tidak semua dalang menuju kerso atau mau melakukan wayangan ini. Karena ini perlu lakon khusus. Dalangnya juga akan melakukan toko bentong, dalangnya juga akan berpuasa. Akan ada lampah-lampah khusus yang dilakukan dalang. Yang digelar di sini sajen, jelas. Tapi nanti beliau di rumah itu juga gelar sajen, yang artinya sajennya itu dimohonkan untuk Tuhan agar kita diberikan keselamatan. Esensi sajen itu dibuat, sajen itu ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar apa yang kita lakukan ini berjalan dengan baik. Intinya hanya itu. Dan sajen itu leburi yang menungso. Sajen menika. Terus sajen menika tidak terus lebar dibuang, tapi setelah didoakan nanti disurut, didahar, dimakan bersama. Nah disitulah akan timbul sosial kultural yang baik, akan timbul nilai-nilai keharmonisan, akan timbul percakapan, akan timbul diskusi yang baik. Dan itu juga sebagai wujud maaf kalau di Islam itu sedekah, akan sebagai wujud pemberian karena kita ini sudah merasa penuh isi, lalu kita sedekahkan, kita berikan. Jadi esensi sajen itu adalah dari kita persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kembali ke kita lagi. Sesaji itu pasti dari unsur padi ada, polo kesimpar ada, polo gumantung ada, polo kependem ada, sayur mayur polo wijo semuanya ada, termasuk buah-buahan. Buah-buahan yang disajikan itu harus ada polo kesimpar, polo gumantung, polo kependem, dan polo tememplek. Terus nanti bunganya, nah bunganya itu harus ada mancowarna, ya kan? Putih di Purwa, di timur, lajeng merah itu ada di Daksina, ada di selatan, kuning itu ada di Pracino, ada di barat, hitam atau biru itu ada di hitam itu ada di utara, biru nanti ada di antara utara dan timur, jambon atau dadu itu di antara timur dan selatan, jingga, orange itu ada di antara selatan dan barat, barat dan utara itu nanti akan ada bunga warna hijau. Nah di tengah itu biasanya bunganya patma atau telape, atau bunga campur atau kartika, atau rajangan pandan kalau orang Jawa itu menjadi pusat. Sesajen menika desa mawa cara, negara mawa tata. Desa Kalapatra artinya bilih sesaji wonten ing karang pedusunan Kundo Kabudayan kota. Samangke kalih wonten darahipun Rama niku benten. Nggih. Mungkin mangke tumpengipun ingkang benten. Mungkin wonten tambahan tumpeng Megono. Mungkin jenangipun wonten tambahan jenang tulak ingkang putih kalian hitam. Ingkang putih menika langgeng, ingkang cemeng menika ingkang putih menika gesang, ingkang cemeng menika langgeng. Terus wonten ing dusun pundi mawon berbeda. Sajenipun Ngayodya kaliyan sajenipun Surakarta mangke benten. Nah, sejatosipun wonten sajen inggih Baratayuda menika selain wonten sirah maesa, kedahipun wonten gecok daging mentah. Nika dagingipun mendo.
nek kena ngarani mendo kendhit. Larang banget kan dipun paringi mendo sak mendami. Pun kan bakal mendo. Isipun gecok menika daging mentah, santen kental, irisan brambang, irisan lombok, lajeng irisan jahe kalian kunir dicampur jadi satu. Itu harus ada, karena itu tolak balak. Selain menika ugi samangkenipun wonten wong-wongan atau golekan atau apa istilahnya apa bekakak yang nanti disembelih. Darahnya dari juru, badannya dibuat dari ketan. Ya, bentuk wong. Nah, sirah maesa menika ada dua, dipun laru wonten segara utawi pun pendhet. Niku Sak bibaripun ringgitan. Nggih, kados ringgitan tancep kayon, luangan sampun pun duduk, selesai kayon niku segera harus dipendhet. Ya. Saderengipun lampahan terakhir kedah sampun samapta. Tata cara sesaji punika anggambaraken manunggaling kawula dumateng Gusti tuwin caranipun manungsa kangge anjagi tata saha tentremipun kahanan ingkang wonten alam. Kathah surasa saking sesaji ingkang saged kangge pangenget-enget gesangipun manungsa punika boten namung piyambak kemawon, nanging salintunipun manembah kaliyan Gusti ingkang kedah patembayatan kaliyan sasamining titah. Mugi-mugi kanthi dokumenter menika saged paring cecala tumrap kula panjenengan sami supados langkung ngurip-urip adat sarta kabudayan daerah ingkang lestantun ngantos kukutipun jagat. Tuwin saged nuduhaken ingkang leres kanthi cara ingkang wicaksana. Kanthi mekaten kabudayan dados identitas tuwin kapribadening bangsa ingkang patut kauri-uri. Silit dong, silit. Medi cantoko ki silit kok ya tak tulis. Tangguli mayang sesuk bengi. Mati sanguku. Lakone gugurit. Medi cantoko. Aduh mati aku aja edan. Petruk celana aja. Waduh, sikil rumah kok keliku men. Bang, Untuk teman-teman sastra Jawa, ya, ketika kita berbicara tentang budaya, Fakultas Ilmu Budaya, Prodi Bahasa Sastra dan Budaya Jawa, menika sebuah tantangan yang sangat berat yang harus dipikul oleh adik-adik semua, tapi tidak perlu berkecil hati selama adik-adik memiliki semangat untuk belajar. Di situ pasti akan ada jalan. Tetaplah berusaha, tetap belajar tentang budaya apapun. Ketika panjenengan belajar tentang itu, berarti suatu saat panjenengan akan menggunakan apa yang panjenengan pelajari. Jadi tidak ada sesuatu yang kebetulan. Ketika sekarang belajar wayang, berarti suatu saat pasti akan bertemu dengan komunitas wayang, di mana akan rebukan tentang wayang. Ketika kita belajar keris, suatu saat pasti akan ketemu karo para pekeris. Ketika belajar katurangan jago sing apik kaya ngopo, berarti nanti ketemunya karo botoh di batu jago dan sebagainya. Nah itu makanya saya sangat besar harapan saya dari Fakultas Ilmu Budaya ini nanti akan muncul, akan lahir budayawan yang hebat, tidak hanya terkait dengan budaya Yogyakarta saja, tapi budaya Nusantara. Romo berpesan kepada adik-adik sastra Jawa, jangan pernah malu untuk belajar ngudi kawruh sastra Jawa. Menika
amargi nilai-nilai budaya yang harus kalian jaga dengan baik. Kenapa? Karena ini akan menjadi mahal. Semakin lama, semakin ke sana tidak akan ada yang mau mempelajari sastra Jawa itu, terutama lontar-lontar. Silahkan dipelajari, tetap semangat untuk belajar di sastra Jawa. Kesuksesan untuk kalian semuanya. Romo doakan semoga kalian sukses, lancar, dianugerahi keberkahan dan keanugerahan yang baik, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan anugerahnya kepada kalian di sastra Jawa. Ya, Romo hanya bisa menyemangati, semangat terus belajar, jangan pernah malu untuk belajar sastra Jawa.